jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang bertemakan pajak penghasilan atas pengalihan tanah. Perkenalkan member kelompok 1, saya sendiri Istafuan sebagai moderator. Kemudian yang sebelah sana ada Nasrun Hafid sebagai operator, dan kemudian lalu di pinggirnya ada Mercy sebagai apa? Jadi dipotong pengacara, gak sebagai ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada Ria Meriana. Materi yang pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak, atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, atas dasar penyederhanaan, keadilan, dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka atas beberapa hal diberlakukan pajak final. Di antaranya ialah pajak penghasilan dari peralihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Maria. Pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bersifat final dimaksudkan agar yang pertama, proses administrasi lebih sederhana. Dimaksudkan agar wajib pajak mudah untuk menghitung dan bagi wajib pajak badan tidak ada tinggi tarif yang berbeda-beda. Yang kedua, untuk keadilan dan pemerataan beban. Berlakunya tarif yang sama bagi tingkat penghasilan yang sama. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dasar hukum pemberlakuan pajak penghasilan final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Peraturan terkait lainnya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. Kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635 PSBMKSK Nomor 4 Tahun 1994 tentang pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK 03 Tahun 2008. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28 PJ Tahun 2009 20 April 2009 tentang pelaksanaan ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak. Objek pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah penghasilan yang diterima atau
pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bukan pemerintah. Kedua, penjualan, tukar-menukar termasuk pemisah, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Misalnya penjualan atau pelepasan hak tanah kepada pemerintah untuk proyek rumah sakit umum dan untuk proyek pabrik komunikasi. Penjualan, tukar-menukar termasuk bersihab, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus, yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahan dan bencana lainnya, dan fasilitas angkatan bersenjata Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Subjek pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah orang pribadi atau badan yang mengalihkan tanah dan atau bangunan. Tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang sah, waktunya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenai pajak penghasilan sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Pajak penghasilan final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 1. Wajib pajak orang pribadi dan yayasan atau organisasi yang sejenis yang mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan wajib membayar pajak penghasilan final 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan atau dalam kurung nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta jual beli atau pengalihan dan NJOB tanah dan bangunan sesuai SPPT BPPB. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari 60 juta. Penghasilan yang diperoleh dari penghasilan tersebut merupakan objek pajak penghasilan dan pajak penghasilan terutang yang bersifat final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan surat setoran pajak final sebelum akhir tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan yang diperoleh dari pengalihan penjualan tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Ketiga, atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak, badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di luar kegiatan usaha pokoknya diwajibkan menyetorkan pajak penghasilan 5% melalui bank prepsi. Setoran pajak penghasilan tersebut tidak bersifat final sehingga merupakan ansurasi pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dapat dikreditkan. Keempat, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan termasuk operasi yang sah, waktunya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Pembayaran pajak penghasilan dengan cara angsuran wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran. Dikecualikan
dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan adalah: pertama, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Kedua, orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Ketiga, yaitu orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dan ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Keempat, badan yang melakukan pengalihan tanah dan bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kelima, yaitu pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena warisan. Keenam, yaitu orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.